Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk bisa sharing firman. Kami percaya bahwa firman ini akan menguatkan setiap kami untuk berdiri teguh di akhir zaman. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, pakai apa yang Kau ingin sampaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap sukacita, tetap semangat ya, tetap bersemangat, berpunya pengharapan bersama Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang di mana Tuhan saat aku terjepit dan terdesak. Ya, hari-hari ini banyak kita yang mulai sudah bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Ketika aku menghadapi badai, ketika aku menghadapi masalah yang membuat aku rasanya hidup sepertinya terjepit, terdesak, tapi kok pertolongan Tuhan itu tidak ada. Ya, hari-hari ini belajar untuk mengosongkan pikiran, saudara. Kalau kita terus mengisi pikiran kita dari hari ke hari hanya dengan masalah demi masalah, maka kita ini akan terjerat terus hidupnya oleh masalah. Tapi kalau kita hari ini mengisi pikiran kita dengan firman-firman dan percaya kepada Tuhan, maka percayalah bahwa apa yang saudara pikirkan dengan diisi dengan firman, maka firman itu akan membebaskan, memerdekakan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika kita sadar bahwa dengan mengisi pikiran kita dengan masalah itu nggak ada gunanya. Kita percaya bahwa masalah itu adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Di mana masalah itu juga alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Roma 8 ayat 18. Di mana masalah itu juga dipakai oleh Tuhan untuk karakter Kristus. Roma 8 ayat 29. Itu sebabnya nggak ada yang salah dengan masalah. Tapi yang membuat masalah itu menjadi masalah karena pikiran saudara dan saya yang salah, negatif tentang masalah. Itu sebabnya hari ini yuk percayalah, dunia ini semakin menghadapi goncangan, tekanan, keadaan yang semakin sulit. Pikiran saudara nggak boleh ikut-ikutan seperti dunia. Dunia ini resesi dan sebagainya. Tapi kita hari ini sebagai anak Tuhan, belajarlah untuk berpikir bahwa kita hari ini akan mengalami resepsi bersama Tuhan. Itu sebabnya yuk kita mau belajar bagaimana hidup yang harus mengosongkan pikiran. Di mana Tuhan saat ini ketika saudara dan saya terjepit. Hari ini keadaan hidupmu terdesak, terjepit. Percayalah Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Dia itu selalu serius dengan kita. Dia itu selalu Allah yang ingin peduli dengan setiap keadaan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya ketika kita dalam keadaan terjepit dan terdesak hari ini, Dia selalu ingin memberikan perhatiannya kepada saudara dan saya. Ya, Tuhan itu serius dengan kita. Tuhan itu ingin memberikan perhatiannya penuh. Tapi kita ketika kita ada dalam masalah, kita bukannya memperhatikan Tuhan, serius dengan Tuhan, justru waktu-waktu kita hari-hari ini banyak dihabiskan dengan serius dengan masalah. Yuk kita baca bagaimana Mazmur 31 ya, ayat 22 dan 24. Ini ayat yang menjadi pegangan saya di awal proses. Ketika saya mengalami goncangan yang besar ya, ayat ini selalu terutama yang ayat ke-22-nya. Yuk kita baca Mazmur 31 ayat 22 dan 24. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya, lihat ya, ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi apa yang ada di dalam pikiran saudara ketika kesesakan itu terjadi?
Kita belajar dari firman ini, setiap kali ada kesesakan, dulu saya berpikir ketika kesesakan demi kesesakan, maka hidup saya hancur. Tapi ketika saya membaca, merenungkan firman di Mazmur 31 ayat 22, Tuhan menaruh sesuatu di pikiran saya. Tuhan berkata gini, pikirkan tiap kesesakan itu terjadi berarti kasih setiaku ditunjukkan kepadamu secara ajaib. Bukan yang namanya kesesakan itu menghancurkan hidupmu, tapi justru firman Tuhan berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepada saudara dan saya dengan ajaib pada waktu kesesakan. Itu sebabnya ketika hari ini engkau mengalami masalah, membuat engkau terjepit, terdesak, ya, membuat engkau rasanya hari ini merasa bahwa kesesakanmu sampai engkau berkata, Tuhan, di mana Tuhan? Di mana engkau? Percayalah, hari ini ubah pikiran saudara. Saudara jangan mengisi terus pikiran dengan masalah yang menyesakan. Tapi mulai hari ini berpikirlah bahwa masalah itu di tengah kesesakan saudara dan saya. Sebentar lagi kita akan melihat kasih setia Tuhan yang ditunjukkannya dengan ajaib. Yuk 23 kita baca. Aku menyangka dalam kebingunganku. Nah, orang kalau pikirannya dipenuhi dengan masalah terus, maka hidupnya tidak akan tenang. Maka hidupnya selalu di dalam kebingungan. Itu karena pikiran saudara terlalu dipenuhi masalah yang membuat saudara hancur. Tapi kalau kita berpikir masalah itu adalah waktunya kita menikmati kasih setia Tuhan secara ajaib, kuasa Tuhan yang sempurna, menikmati kemuliaan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kebingungan. Justru hari-hari ini kita akan semakin tenang, semakin keadaanmu menyesakkan, semakin besar keajaiban yang akan saudara dan saya nikmati. Lihat ya, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang. Nah, orang kalau bingung itu selalu berpikirnya negatif tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan sembunyi, seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan keadaanmu, seolah-olah Tuhan membuang hidup saudara dan saya. Lihat ya kata-kata berikutnya. Tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Hari ini percayalah Tuhan itu tetap sebagai pendengar yang baik pada waktu kita mengalami kesesakan. Ya, lihat ayat 24. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Hari ini yuk kita mau belajar jadi orang yang setia. Di mana Tuhan pada waktu kita keadaan terjepit, terdesak, percayalah Dia tetap sebagai pendengar yang baik. Dia akan segera menolong saudara. Hari ini tetaplah menjadi orang yang setiawan. Setia menantikan waktu dan janjinya Tuhan. Di mana Tuhan? Kita baca ayat berikutnya. Yuk buka Mazmur 33 ya. Kita lompat dari 32, dari 31 kita ke lompat ke 33. Kita belajar. Mazmur 33 ayat 12 sampai 15. Mazmur 33 ayat 12 sampai 15. Hari ini percayalah kita tidak boleh mengisi pikiran kita dengan masalah. Hari ini percayalah Tuhan tetap sebagai pendengar yang baik. Di mana posisi Tuhan pada hari ini ketika kita sedang terjepit dan terdesak? Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kalau Tuhan itu menganggap kita semua adalah miliknya, maka hari-hari ini di tengah masa sukar, Tuhan itu sangat care. Tuhan itu pasti sangat
peduli, memperhatikan saudara begitu luar biasa. Bahkan dia sangat serius. 13. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Berarti waktu kita mengalami kesesakan hari ini, dia pendengar yang baik ada di surga. Dan di surga selain dia mendengar, dia hari ini memandang saudara dan saya dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya di surga. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, ya. Lihat sampai ayat 14 kita bahas. Kita percaya bahwa Tuhan hari ini, apakah Tuhan itu diam? Di mana Tuhan? Dia ada di surga, di tempat kediamannya yang maha tinggi, bukan sedang tidur. Dia serius dengan kita, dia tetap menjagai saudara dan saya. Hari ini posisi Tuhan ada di surga, di tempat kediamannya, yaitu dia sedang memandang kita hari ini. Yang kedua, yaitu dia sedang melihat semua anak manusia. Yang pertama, dia memandang kita dari surga, dia melihat semua anak manusia dari surga, dan Tuhan menilik semua penduduk bumi. Itu berarti Tuhan kira-kira tahu enggak apa yang saudara alami? Tuhan tahu enggak apa yang saudara butuhkan? Tuhan tahu enggak saudara sedang kepayahan hari ini, kecapean? Saudara sudah dalam keadaan frustasi. Tuhan tahu saudara. Karena dia ada di surga, di tempat kediamannya, sedang memandang, melihat, dan menilik setiap saudara dan saya. Jadi dia tahu jelas apa yang saudara dan saya sedang alami hari-hari ini. Ya, saya baru pulang dari Manado, saya mendengar banyak kesaksian, ya, begitu Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan saya juga mendengar bagaimana ada seorang yang bersaksi, saudara, ya, ada seorang yang suatu kali karena dia hari itu mau berpergian, ya, dia sudah keburu-keburu, enggak tahu kenapa, sampai di tempat di mana di bandara, hari itu dia ketinggalan pesawat. Ya, ketika hari itu ketinggalan pesawat, tentunya sudah ada masalah, harus kejar waktu, ternyata ketinggalan pesawat. Hari itu ketika dia berpikir ketinggalan pesawat, ya jelas orang kalau sudah ketinggalan pesawat pikirannya apa? Masalahnya double. Belum lagi mau meeting batal, belum lagi keluar biaya tiket yang hangus, atau ganti rugi untuk pindah ke flight berikutnya harus keluar uang ekstra, belum lagi waktu yang terbuang sia-sia menunggu di bandara sampai flight berikutnya. Itu pikiran, ya. Tapi ketika kita percaya hari ini, saudara tahu apa yang dilakukan ketika dalam keadaan kesesakan, dia tetap bersyukur, dia tetap percaya, dan hari itu dia sedang menunggu flight berikutnya di bandara. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah dia menunggu flight berikutnya, membosankan, ya, pikiran sudah jutek, tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Loh, aku ini cari-cari kamu sudah beberapa lama loh. Kok bisa ya kita ketemu di tempat ini? Aduh, aku ini benar-benar cari kamu beberapa saat, tapi aku ini bingung mau cari kamu di mana." Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Tiba-tiba dia buka tas dan dia menulis satu angka yang begitu besar dan tiba-tiba diberikan. Ya, kita percaya, kita bukan melihat bagaimana mujizat itu hanya urusan uang, tapi yang saya mau pelajari di tengah kesesakan itu, di tengah waktu
waktu di mana rasanya mendatangkan kerugian, mendatangkan hal yang tidak mengenakan, membuat saudara tidak nyaman, justru di situ kadang-kadang Tuhan bisa berbuat keajaiban atas hidup saudara dan saya. Makanya di dalam setiap kesesakan, jangan pernah mengisi pikiranmu dengan menambah beban. Kita percaya kalau kesesakan itu terjadi, satu belum selesai, ditambah lagi kesesakan berikutnya, kita tetap percaya bahwa firman Tuhan berkata, justru kasih setiaku akan terlihat secara ajaib pada waktu engkau mengalami kesesakan. Itu sebabnya ketika orang ini bersaksi, saya cuma ngambil satu kesimpulan. Ternyata di tengah kesesakan sekalipun, Tuhan izinkan dia ketinggalan pesawat yang terlihat rugi, tapi justru itu adalah titik balik dia menikmati berkat yang besar. Dia berkata, kok bisa? Padahal dia tidak pernah nyangka ada orang yang cuman ketemu di bandara, buka cek, kasih dia sejumlah nominal. Ya, itu sebabnya 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Percayalah, di mana Tuhan pada waktu saudara mengalami kesesakan, terjepit, tersesak, dia ada di surga. Dia sedang menyediakan telinganya dan matanya untuk memandang, melihat, dan menilik kita yang ada di bumi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bagaimana Tuhan memandang saudara dan saya dari surga. Ya, kita percaya hari ini, yuk buka dulu di Mazmur 57 ayat 4 dan 7. Mazmur 57 ayat 4 dan 7. Kiranya ia mengirim, nah lihat ya, utusan dari surga. Jadi waktu Tuhan memandang hidupmu dalam terjepit, terdesak, Tuhan itu mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Jadi waktu saudara mengalami terjepit, terdesak, Tuhan ada di surga. Dia mengirim utusannya dari surga untuk menyelamatkan keuanganmu, menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan hari esokmu. Hari ini percayalah, apapun keadaan saudara dan saya, Tuhan sedang memandang saudara dan saya dari surga. Dia yang pertama mengirim utusan dari surga, bukan untuk membuat hidupmu makin kacau, tapi justru untuk menyelamatkan, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Utusan dari surga selain untuk menyelamatkan, menginjak-injak musuh-musuhmu. Jadi hari ini engkau tidak usah balas. Percayalah, ketika engkau tetap berdiri sebagai orang benar, sekalipun terlihat tidak adil, kelihatannya saudara sudah ngampuni, tapi hidupmu tetap bertambah susah. Percayalah, utusan dari surga segera menyelamatkan dan akan membela saudara. Justru orang yang menyakiti hidupmu, menipu hidupmu, itu akan diinjak-injak. Mencela orang yang menginjak-injak, Tuhan sendiri yang akan membalas. Lihat ya, kiranya Allah yang kedua mengirim kasih setia dan kebenarannya. Hari ini Tuhan selain mengirim utusan dari surga, Dia mengirim kasih setia yang selalu baru setiap pagi. Buka mata setiap hari, dikirim dari surga. Kasih setianya fresh from the oven. Dari surga langsung, setiap buka mata, kasih setiaku selalu baru setiap pagi. Dan kebenarannya yang akan membela saudara dan saya, yang akan membenarkan saudara dan saya. Lihat ya kata berikutnya, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditunjukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya.
Percayalah kalau utusan dari surga, kasih setia, kebenarannya sedang dikirim, percayalah ini pasti menyelamatkan keuanganmu, rumah tanggamu, hari esokmu. Bahkan Tuhan sedang mencelah musuh-musuhmu, dan musuh-musuh yang menggali lubang untuk menjatuhkan hidupmu justru akan berbalik. Mereka sendiri akan jatuh ke dalam lubang yang digali. Itu sebabnya hari ini kita sebagai anak Tuhan tetaplah tenang. Nggak usah bingung cari pertolongan karena Tuhan itu lemot, Tuhan itu lelet, Tuhan itu nggak secepat yang saudara bayangkan. Tapi walaupun Tuhan tidak bekerja secara instan, tapi Dia bekerja secara pasti, memberikan keamanan. Dia adalah Tuhan yang hari ini mengirim utusannya, mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ya, yang kedua yaitu bagaimana Tuhan melihat. Nah, ini ya, kalau melihat semua anak manusia, kita buka di Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Apakah kita hari ini sebagai orang benar yang sudah setia sama Tuhan, walaupun keadaan hidupmu tidak bertambah baik, tetaplah tenang, karena mata Tuhan melihat, tertuju itu melihat bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang takut akan Tuhan berjalan sendiri. Kita ada di dalam perhatiannya dan pemandangannya, karena matanya lagi tertuju kepada saudara dan saya. Lihat ya, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa-masa kelaparan. Ayat 20 ya, ayat 20. Satu ayat ini lupa saya catat. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Jadi hari ini jangan takut. Kalau Tuhan lagi melihat, matanya tertuju buat saudara yang takut akan Tuhan dan tetap berharap. Walaupun hari ini engkau terjepit, terdesak, pertolongan Tuhan belum terlihat juga. Percayalah, hidupmu tetap akan di dalam pemandangannya. Dia sedang tertuju. Yang penting hidupmu takut akan Tuhan dan tetap berharap. Tidak punya dasar untuk berharap, tetaplah berharap dan hidup takut akan Tuhan. Maka yang pertama yaitu kelepasan dari maut sudah menjadi jaminannya. Itu yang pertama, saudara ya. Yang kedua, ada pemeliharaan Tuhan di masa kelaparan. Waktu Tuhan melihat, pasti ada kelepasan, pasti ada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, perisai Tuhan menjagai saudara dan saya secara aman. Hari ini percayalah, hidup kita ini waktu di dalam pemandangan Tuhan, kita ini seharusnya hidup dalam kemegahannya. Apa yang sudah tidak bisa Tuhan berikan dalam hidup kita yang menjamin hidup kita? Yang pertama aja, waktu saudara hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia hari itu sudah memberikan perhatiannya kepada saudara, maka Tuhan sudah memberi kelepasan dari maut. Itu sudah jadi jaminan. Sebagai orang benar yang takut akan Tuhan, yang tetap berharap walaupun hari
hari ini masa hidupmu makin terjepit, tapi engkau tidak pernah mengingkari imanmu dan engkau tetap berharap, percayalah, kita sudah menerima jaminan, yaitu kelepasan dari maut. Kalaupun hidupmu tambah terjepit, tambah terdesak, Tuhan itu berkata, aku tetap memelihara engkau di masa kelaparan. Orang lagi terjepit, terdesak itu masa-masa kelaparan, kekeringan. Tuhan berjanji tetap memelihara. Yang ketiga, ada perisai Tuhan yang akan menjagai saudara dan saya secara aman. Sudah dipelihara, dijagai dengan perisai, dijamin keselamatan. Kira-kira kita sebagai orang benar perlu enggak hidup ini sampai stres, depresi? Saudara berteriak, Tuhan di mana engkau? Di mana engkau? Tuhan hari ini sedang ada di surga. Dia melihat setiap apa yang saudara dan saya alami hari ini. Walaupun engkau lagi butuh sesuatu yang sangat urgent. Engkau butuh, engkau bilang gini, Tuhan aku ini sudah terdesak, terjepit. Tetaplah tenang, kata Tuhan. Tidak usah takut. Aku sudah menjamin kelepasan dari maut. Aku hari ini memelihara engkau tetap di masa kelaparan. Kalaupun jawabanku belum terjadi, belum sesuai dengan apa yang kau mau, rumah tanggamu masih kacau, keuanganmu masih kacau, bagaimana dokter masih menvonis penyakit dan sebagainya, tapi tetap Tuhan pemelihara di masa-masa kelaparan. Bahkan Tuhan berkata, hari ini perisaiku itu adalah penjagaanmu secara aman. Nggak usah takut. Ya, saya punya kesaksian, ini bajunya saya pakai, ya tadi pagi sudah saya posting dan saya saksi sekilas. Ini saya kesaksian nyata, ya ini kejadian kemarin lusa sore. Jadi hari itu karena sebenarnya saya harus pulang Senin, ada seorang hamba Tuhan yang mengundang saya untuk kembali ke Manado bulan Oktober. Saya berkata maaf karena Oktober semua hari Minggu itu sudah penuh sampai tahun depan. Jadi tiap minggu sudah terisi jadwal gereja, jadi saya nggak bisa kembali. Singkat cerita dia memaksa untuk mengisi hari Senin. Ya sudah Bu Eli Senin ya isi. Akibatnya saya sudah hari itu karena sudah KKR, habis pakaian saya, minggu khotbah 2 kali, belum lagi mendoakan tokonya jemaat ya, tokonya jemaat Victory yang ikut Zoom juga. Hari itu memang persediaan baju saya sudah habis, saya cuma punya baju yang tinggal kaos, saudara ya. Baju yang simpel, bukan baju khotbah. Nah, baju kebesaran saya hari itu sudah benar-benar tidak ada. Singkat cerita, saya ketika saya mau perjalanan khotbah, ya saya itu cuma mikir dalam pikiran saya, Tuhan, saya kok bajunya rasanya kok kurang sopan ya Tuhan. Terus saya tanya supir, Pak, ada nggak toko baju Bapak yang tahu yang nggak perlu masuk ke dalam mall untuk menghemat waktu karena perjalanannya kira-kira dari kota Manado masih 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, saya pikir kalau langsung toko parkir saya bisa dapat bajunya langsung, jubah yaitu jas yang saya butuhkan. Saya hari itu sudah pakai kaos, jadi tinggal ditutup jas ya. Tapi bapak supirnya bilang, Bu, saya enggak tahu. Saya taunya cuma ada di dalam mall. Oh ya sudah Pak, sudah jalan aja. Singkat cerita dalam perjalanannya ternyata itu melewati hutan ya, masuk ke desa-desa gitu. Terus dalam perjalanan itu ada jemaat yang biasanya ikut Zoom-nya Victory minta didoakan karena searah. Jadi rumah dia itu dilewati ketika saya menuju ke gereja di mana tempat saya hari itu KKR. Ketika saya mampir ya dalam perjalanannya, saya nggak berpikir bahwa saya akan bisa menemukan baju lagi karena saya pikir ini di desa, nggak mungkin. Tapi ketika itu dia berdoa gini, Bu, toko orang tua saya ini toko kelontong yang jual super mie, Indomie, ya jual gula, jual snack-snack. Oke, enggak apa-apa. Singkat cerita ketika saya sampai di toko itu kecil, saudara. Tokonya kecil, sederhana. Tiba-tiba yang membuat saya kaget,
di depan toko itu, begitu saya masuk di toko yang kecil ya, yang digantung di tembok itu adalah baju seperti yang saya butuhkan. Ini bajunya, saudara. Baju ini digantung, padahal toko ini jual toko kelontong. Di balik tembok itu baru dia menjual hanya beberapa baju, itu pun dijual di terbatas, hanya beberapa baju yang digantung, bukan ditaruh di tembok. Yang ditaruh di tembok ini cuma satu baju, dan itu yang Tuhan bisikan dalam telinga saya, ini baju pakai untuk khotbah. Saya kaget, dan saya cuma bilang gini, Bu, tolong saya mau coba baju ini. Dan ketika saya coba, ukurannya bisa pas, saudara lihat ya, ini kalau kebesaran tangan ini akan melebihi, saudara, tapi ini pas, jadi tidak perlu dipermak, tidak perlu dilipat lagi, bisa pas. Dan yang membuat saya kaget, seperti apa yang saya mau, tinggal pakai kaos, saya nggak perlu cari dalamannya, karena hari itu saya pakai hitam-hitam, dan saya cuma butuh kaos, nggak mungkin. Misalnya, ini warnanya kuning atau warnanya merah, sudah tidak cocok, saudara. Tapi yang saya butuhkan sesuai hitam putih. Jadi hari itu saya pakai langsung, dan yang membuat saya shock adalah saya tanya harganya berapa. Ternyata harganya cuma 100.000, saudara. Saya lebih shock lagi. Secara akal memang nggak mungkin di toko kelontong di desa itu menyediakan baju sesuai dengan ukuran saya, sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Jujur, waktu saya sampai di tempat ibadah, saya kaget. Yang datang ternyata banyak hamba Tuhan, banyak gembala-gembala gereja di sekitar itu yang berkumpul malam itu. Saya lihat mereka pakai gaun, yaitu batik, bapak-bapaknya pakai batik, ibu-ibunya pakai batik, pakai jas, pakai safari dan sebagainya. Untung kalau saya khotbah pakai kaos, saudara. Bayangin gimana hari itu rasa percaya diri saya. Tapi dari situ saya belajar. Ternyata saya tahu dalam keadaan saya terjepit, saya membutuhkan pakaian hal yang kecil sekalipun. Ternyata Tuhan dari surga, dia melihat, dia memandang saya dari surga, dan dia menyediakan apa yang saya butuhkan. Itu sebabnya kita hari ini yang terjepit, terdesak, tidak usah takut, tidak usah panik. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan ada di surga, di tempat kediamannya. Hari ini sedang memandang, melihat, dan menilik saudara dan saya. Amin. Apa kita ulangi, kalau dia lagi memandang, maka dia hari ini percayalah Tuhan ada di surga. Dia hari ini sedang memberikan kebaikan, kasih setia, dan kesetiaan Tuhan yang turun-temurun buat saudara dan saya. Dan percayalah, hari ini kita semua akan melihat Tuhan memandang saudara dan saya hari ini dengan apa, saudara? Dengan kebaikan Tuhan. Percayalah, dia itu tetap Tuhan yang baik. Dia sedang melihat bagaimana keadaan hidup saudara dan saya. Dia sedang memberikan kelepasan dari maut. Dia sedang memberikan pemeliharaan pada waktu engkau kelaparan. Dia tetap menjadi perisai pada waktu hari-hari ini engkau dijagai secara aman. Yuk lihat berikutnya. Bagaimana yang terakhir, ya? Tadi yang pertama Tuhan memandang, Tuhan melihat. Hari ini yang ketiga adalah Tuhan menilik, ya. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Yuk, Tuhan menilik semua penduduk bumi. Kita baca Mazmur 11 ayat 4 sampai 5 terlebih dahulu. Mazmur 11 ayat 4 sampai 5 terlebih dahulu, ya. Yang pertama yaitu, sebentar,
Mazmur 11 ayat 4 sampai 5 kita baca. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak manusia. Lihat ya. Jadi hari ini ayat kelima kita baca terlebih dahulu. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi hari ini posisi Tuhan itu lagi ada di surga menilik. Dia lagi mengamat-ngamati. Posisi Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, dia lagi mengamat-ngamati untuk menguji saudara dan saya. Menguji orang benar dan orang fasik. Tenang aja, kalau dia lagi menilik, mengamat-ngamati, dan dia menguji orang benar dan orang fasik, maka ketika saudara tetap hidup takut akan Tuhan dan tetap berharap akan kasih setianya, ini yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini buat orang benar. Mazmur 18 ayat 22, 25 dan 26. Yuk kita baca terlebih dahulu ayat ke-22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ayat ke-25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Lihat 26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Hari ini percayalah, kita mengalami keadaan yang Tuhan lagi. Kalau Tuhan lagi menilik, mengamat-ngamati, berarti setiap keadaan terdesak, terjepit itu alat Tuhan untuk menguji saudara dan saya. Hari ini Tuhan meminta apa dari kita? Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Itu tadi, tetap hidup takut Tuhan, tetap berharap. Maka apa yang akan saudara nikmati dalam keadaan terjepit, terdesak, ketika engkau sudah lulus ujiannya, maka bukan lagi kehancuran, bukan lagi keadaanmu tinggal dalam terdesak, terjepit, tapi ini 3 hal yang Tuhan lakukan hari-hari ini di surga ketika Dia sedang menilik, mengamat-ngamati orang benar, orang fasik untuk diuji. Percayalah, kita yang hidup di jalannya akan menikmati 3 hal. Tuhan akan membalas sesuai dengan kebenaranku. Yang kedua, Tuhan membalas sesuai kesucian tanganku. Yang ketiga, Tuhan membalas kesetiaan kita. Itu sebabnya hari ini percayalah, kita yang sedang diuji. Tuhan menilik dari bait-Nya yang kudus, mengamat-ngamati saudara, diuji. Tidak usah takut. Terjepit, terdesak itu cuman ujian sesaat. Setelah itu tidak akan hancur. Tapi saudara dan saya menikmati balasannya, upahnya, dari upah kebenaran, upah dari kesucian tangan kita menjaga kekudusan, hidup di dalam iman, menjaga hati, menjaga kekudusan hari ini. Dan ketika kita tetap setia berharap kepada Tuhan, maka kita akan menerima balasan upah dari kesetiaan. Makanya di tengah-tengah masa-masa terjepit, terdesak hari ini, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, tidak usah terlalu banyak diisi pikiran dengan masalah yang membuat engkau rasanya terjepit, terdesak. Mulai hari ini jangan lupa hidup benar, kudus, setia. Itu aja yang diingat-ingat. Pokoknya Tuhan, hari ini aku tahu posisi Tuhan lagi memandang, melihat, dan menilik aku. Saat aku
aku terjepit, terdesak. Yang penting saya lakukan hari-hari ini adalah jangan lupa untuk hidup benar, kudus, dan setia. Maka kita akan menikmati balasannya. Ya, saya sudah selesai 3 hal ini yang akan menyertai saudara dan saya. Bagaimana hari-hari ini kita hidup di dalam pengendalian Tuhan. Kita hidup tidak berjalan sendiri. Mulai kosongkan pikiranmu, tetap percaya bahwa kita bukan hidup di dalam kesesakan yang berakhir dengan kehancuran. Tapi kesesakan saudara dan saya pasti berakhir dengan keajaiban, kuasa Tuhan yang sempurna, dan kemuliaannya. Hari ini percayalah, Tuhan lagi melihat saudara dan saya hari ini, yaitu ada kelepasan dari maut, pemeliharaan, itu tadi ya. Yang pertama, hari ini Tuhan sedang memandang saudara dan saya dari surga, yaitu dengan 3 hal. Tuhan lagi kirim utusannya dari surga, Tuhan kirim kasih setia, dan Tuhan kirim kebenarannya. Utusan dari surga itu akan menyelamatkan dan akan mencela orang-orang yang menginjak-injak hidupmu. Orang-orang yang menggali lubang akan dia sendiri jatuh ke dalam lubang yang digali. Percayalah, utusan surga, kebenaran, dan kasih setia ini sudah lebih dari cukup. Bahkan di akhir perjalanan hidupmu, kita semua menikmati balasan dan upah. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tidak usah mikir yang negatif di mana Tuhan. Ingat kesaksian orang yang tunggu di bandara, walaupun dalam keadaan nyesak, ada keajaiban. Saya sendiri hari itu yang dalam keadaan kepepet, tidak ada waktu lagi untuk bisa cari jas untuk pakai khotbah, ternyata Tuhan sediakan yang terbaik, termurah dalam hidup saya. Beli jubah ini termurah, terbaik, enak pakainya, pas, tidak perlu permak lagi. Tuhan itu kalau menyediakan apa yang saudara butuhkan, itu bukan seperti dunia. Dia menyediakan yang terbaik, termurah, teristimewa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, biar firman ini mengingatkan kita semua untuk hari-hari ini kita berjalan maju bersama Tuhan. Kami percaya dalam keadaan terjepit, terdesak, kami tetap sadar hari ini melalui firman ini bahwa Engkau ada di surga, Engkau ada di tempat kediaman-Mu yang maha tinggi, di dalam bait-Mu yang kudus. Engkau lagi memandang kami, melihat dan menilik kami. Dan kami percaya Tuhan, di akhir perjalanan hidup kami bukan berakhir dengan kehancuran, tapi berakhir dengan keajaiban, melihat kuasa Tuhan yang sempurna dan melihat kemuliaan yang jauh lebih tinggi dari penderitaan kami. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi berkati, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, berkati bangsa dan negara kami. Terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom, jangan lupa. Saya yang khotbah, ada kesaksian yang bagus. Ajak jiwa-jiwa. Dengan mengajak jiwa-jiwa, kita ini sudah memperlebar kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.